Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardianto Rabang, mahasiswa PPG Prajabatan dari kampus Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain inovasi pembelajaran beserta dengan paradigma baru makna guru. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pembelajaran bermakna, yang kedua pengalaman yang paling bermakna, yang ketiga desain invensi atau inovasi pembelajaran, yang keempat rencana tindak lanjut, dan yang kelima yaitu paradigma baru makna guru. Poin yang pertama yaitu pembelajaran bermakna. Beberapa pembelajaran bermakna yang telah saya peroleh selama mengikuti proses perkuliahan PPG Prajabatan antara lain, yang pertama yaitu guru sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun segala perbedaan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar dapat berkembang secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu guru perlu memahami karakteristik setiap peserta didiknya agar penyampaian dan pemerolehan pengetahuan dapat terlaksana secara optimal. Yang ketiga, yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya melalui penerapan pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang keempat, yaitu guru harus mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi ke dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21 agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kelima yaitu guru harus mampu memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas untuk membantu peserta didik mengekspresikan diri dan mencapai keberhasilan pembelajaran. Dari hasil-hasil refleksi tersebut, saya memilih 2 mata kuliah yang paling bermakna. Mata kuliah yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, kemudian mata kuliah yang kedua yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal penting yang saya dapatkan dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif terdiri dari yang pertama, saya dapat memahami bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya harus mengetahui karakteristik peserta didik yang akan saya ajar melalui tes diagnostik. Yang kedua, saya menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan hasil tes diagnostik tersebut melalui penerapan pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang ketiga yaitu saya dapat menyusun berbagai asesmen, mulai dari asesmen diagnostik, asesmen of learning, asesmen as learning, dan asesmen for learning. Kemudian, untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, hal penting yang telah saya dapatkan dari mata kuliah tersebut antara lain yang pertama, saya dapat mengintegrasikan teknologi, media, dan strategi dalam pembelajaran untuk merespon kebutuhan belajar, memaksimalkan potensi, dan membangun kolaborasi serta kemandirian peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu saya dapat membuat rancangan pembelajaran jarak jauh, web pembelajaran, dan multimedia pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Poin selanjutnya yaitu artefak pembelajaran yang mendukung pembelajaran bermakna saya. Artefak yang pertama yaitu saya pernah merancang pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada materi pokok kesetimbangan kimia. Artefak yang kedua yaitu saya pernah merancang perangkat pembelajaran yang menerapkan pendekatan teaching at the right level pada materi pokok larutan penyangga. Artefak pendukung yang ketiga yaitu saya pernah merancang perangkat pembelajaran yang menerapkan pendekatan culturally responsive teaching yang terintegrasi pula dengan pendekatan teaching at the right level pada materi pokok sistem koloid. Kemudian artefak pendukung yang keempat yaitu saya pernah membuat rancangan pembelajaran jarak jauh, web pembelajaran, dan multimedia pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu desain invensi atau inovasi pembelajaran. Nah, berdasarkan refleksi pengalaman bermakna serta artefak-artefak pendukung yang telah saya jabarkan, maka desain invensi atau inovasi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah merancang sebuah pembelajaran atau modul ajar kimia yang dapat mengakomodasi semua karakteristik peserta didik menggunakan pendekatan teaching at the right level yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Nah, karakteristik peserta didik akan difokuskan pada kemampuan awal dan gaya belajar peserta didik. Di dalam proses pembelajarannya, saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan awal dan menyajikan berbagai sumber belajar sesuai dengan kecenderungan gaya belajar masing-masing individu. Kemudian, proses pembelajaran yang dilakukan akan memanfaatkan berbagai teknologi seperti penggunaan ILKPD, video pembelajaran,
flipbook bahan ajar, media interaktif pad, dan website quizzes. Nah, alasan saya ingin membuat inovasi pembelajaran tersebut antara lain yang pertama yaitu setiap individu dilahirkan pasti memiliki kodrat yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru saya harus mampu menggali dan mengembangkan potensi masing-masing peserta didik melalui pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang kedua, inovasi pembelajaran ini akan meningkatkan percaya diri dan motivasi belajar peserta didik, karena mereka merasa lebih diperhatikan dengan adanya pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran abad 21 menuntut guru harus mampu memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Hal ini didukung oleh karakteristik peserta didik abad 21 yang melek akan teknologi. Poin berikutnya yaitu rencana tindak lanjut. Nah, berdasarkan desain inovasi yang telah saya paparkan, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yang antara lain yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal tiap peserta didik. Yang kedua, menggali karakteristik mereka dengan memberikan tes gaya belajar dan tes motivasi belajar kepada masing-masing peserta didik. Yang ketiga, mengobservasi area dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat, menentukan jenis teknologi apa saja yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan area dan kesiapan peserta didik. Yang kelima, menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar kimia sesuai dengan hasil tes diagnostik dengan menerapkan pendekatan teaching at the right level. Yang keenam, yaitu melakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun, apakah telah sesuai dengan konteks pembelajaran yang menerapkan pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang ketujuh yaitu menerapkan modul ajar yang telah disusun pada kelas yang telah diobservasi sebelumnya. Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi, refleksi diri, dan rencana perbaikan di masa yang akan datang. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu paradigma baru makna guru. Nah, setelah melakukan serangkaian proses refleksi terhadap pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, maka paradigma baru makna guru bagi saya antara lain yang pertama yaitu eksistensi guru dalam pembelajaran tidak hanya bertugas sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru harus menuntun dan bukan menuntut. Guru harus sadar bahwa setiap peserta didik adalah pribadi berbeda dengan keunikannya masing-masing. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat itu. Kemudian yang kedua yaitu guru harus kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga yaitu guru adalah lifelong learner atau pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada karena zaman terus berubah dan guru wajib up to date agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat yaitu guru harus mampu mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Kemudian yang kelima yaitu guru yang reflektif, yakni guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.